Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Baik, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita masih tentang perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Nah, masih ingat pelajaran 2 pekan yang lalu sebelum ulangan bulanan ya, ataupun ulangan KD. Nah, kita juga sudah membahas nih ada 2 perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Nah, sedikitnya itu ada 8 perang dalam melawan penjajahan kolonial Belanda, kan? Nah, di pekan lalu ataupun di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Perang Tondano dan juga Perang Pattimura. Nah, khusus pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Perang Padri dan juga Perang Diponegoro. Nah, untuk selebihnya akan kita bahas pada next video pembelajaran. Oke, jadi kita bahas 2 perang pada video ini. Nah, baik, langsung saja yang pertama yaitu Perang Padri. Nah, Perang Padri adalah salah satu perlawanan rakyat pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Nah, di mana perang ini berawal dari adanya 2 kelompok yang berkonflik, yang kemudian berkobar menjadi pertempuran melawan kolonial Belanda. Nah, kekacauan ini berlangsung mulai dari tahun 1803 dengan pulangnya 3 orang haji dari Mekah, baru berakhir pada tahun 1838. Nah, tetapi nanti anak-anak mungkin akan menemukan perbedaan tahun pada beberapa sumber ataupun pada beberapa literatur lainnya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Perang Padri dimulai dari tahun 1821, ada yang mengatakan 1803, ada juga yang mengatakan 1815 gitu ya kan. Nah, di beberapa literatur memang nantinya akan kita temukan beberapa perbedaan. Nah, tetapi poin pentingnya adalah sebenarnya bukan pada tahunnya, tetapi bagaimana peristiwa perang itu terjadi dan apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari perang tersebut. Nah, memang ketika kita berbicara tentang sejarah, maka apalagi nih pada awal abad ke-19 ya kan, pada tahun 1800-an. Nah, mungkin memang sulit untuk menentukan tahun yang sebenarnya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, bersama dengan Perang Jawa nanti juga akan dikenal ya, ada yang dikenal dengan namanya Perang Jawa ya. Jadi Perang Jawa tersebut berlangsung selama 5 tahun penuh gitu. Nah, bersama dengan Perang Jawa itu, Perang Padri menjadi salah satu peperangan yang menghabiskan anggaran pemerintah akibat sangat berlarut-larut. Nah, sampai dengan tahun 1833, konflik ini dianggap hanya kekacauan antara 2 kelompok masyarakat. Namun setelah itu, kedua pihak berbalik melawan Belanda meskipun pada akhirnya mengalami kekalahan. Nah, kalau kita hitung misal nih dari yang kita bahas ini, Perang Padri itu berlangsung dari tahun 1803 sampai 1937 ataupun 1938. Nah, itu rentang waktunya adalah 30 tahun lebih, ya kan? Nah, itulah mengapa dikatakan bahwasanya Perang Padri ini menghabiskan anggaran yang sangat banyak, tidak sedikit. Oke, kita lihat bagaimana latar belakang terjadinya Perang Padri. Nah, jadi Perang Padri ini sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Nah, namun perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Nah, sebenarnya ini konfliknya belum kepada Belanda. Awal konflik ini adalah konflik antara kaum adat, seperti itu ya. Adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat telah menjadi pintu masuk bagi campur tangan Belanda. Nah, kalau masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang perang-perang sebelumnya ya, yang sudah kita bahas, ataupun tentang perlawanan melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang ya kan, ada 8 perlawanan juga kemarin. Kalau kita lihat ataupun kita simpulkan bahwasanya memang Belanda ini selalu mengikut campuri urusan
internal dari suatu kerajaan ataupun suatu uh, kehidupan masyarakat gitu. Nah, jadi ketika mereka melihat adanya sebuah peluang, maka mereka akan masuk. Nah, ya kan, bisa mereka dengan menggunakan taktik adu dombanya ataupun lainnya. Nah, di perang Padi ini Belanda juga sama melakukan hal yang sama, yaitu masuk untuk ikut campur tangan pada permasalahan yang ada antara kaum Padri dengan kaum adat tadi. Nah, jadi Belanda melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk mereka bisa kemudian membuat ataupun menambah kekacauan antara perdebatan ataupun pertentangan yang terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat ini tadi. Nah, perlu dipahami sekalipun masyarakat Sumatera Barat pada masa itu sudah memeluk agama Islam, kita tahu ya kan pada tahun ataupun pada awal abad ke-19 itu Islam sudah masuk ke Nusantara. Nah, bahkan masyarakat Sumatera Barat itu sudah memeluk agama Islam. Tetapi sebagian masyarakat itu masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, disinilah mulai terjadi pertentangan tadi antara kaum Padri dengan kaum adat. Nah, itu dianya latar belakangnya. Nah, kemudian perang Padri ini ternyata terdiri atas 3 fase. Nah, ada 3 fase pada perang Padri ini. Nah, kita lihat fase yang pertama. Nah, fase yang pertama ini diawali dari tahun 1803 sampai 1825. Nah, kurang lebih itu terjadi dalam rentang waktu 22 tahun. Nah, mungkin nanti di beberapa literatur seperti yang telah kita bahas di awal tadi, kita akan menemukan beberapa perbedaan pada penafsiran tahunnya saja. Seperti itu. Mungkin nanti bisa disesuaikan, ya kan? Nah, ini fase yang pertama. Ini merupakan tahapan awal peperangan yang terjadi antara masalah pertentangan kaum adat dengan kaum Padri atau merupakan perang saudara. Nah, jadi memang awalnya perang saudara, belum terikut campuri oleh Belanda seperti itu. Nah, perang Padri berlanjut saat para pemuka adat meminta bantuan dari para kaum Belanda hingga peperangan kembali terbuka dan pecahlah perang Padri yang dimulai untuk melawan Belanda. Nah, itu fase pertama. Itu masih awal-awal ya kan. Kemudian fase kedua. Nah, fase kedua ini kurang lebih juga 5 tahun. Tahunnya sama dengan peperangan yang terjadi di perang Jawa tadi. Nah, ini dari 1825 sampai 1830. Nah, meletusnya perang Jawa pada tahun 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya perang Padri. Karena kan tadi di awal juga sudah terjadi perang Padri seperti itu ya kan. Nah, Kolonel Stuers berhasil membuat kontak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Nah, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Nah, di Jawa karena saat itu memang juga terjadi peperangan. Nah, di sisi lain kaum Padri memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Nah, kemudian menjelang di tahun 1830 ketegangan kembali memuncak. Nah, memasuki fase ketiga yaitu 1830 sampai 1837 ataupun 38. Pada periode ketiga, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau karena perang di Jawa tadi itu sudah selesai pada 1830. Jadi mereka ataupun orang-orang Belanda ini fokus untuk menaklukkan Minangkabau. Nah, Belanda berhasil menduduki Pandai Sike, ini daerah di Padang ya, Minangkabau. Pandai Sike dan juga Lintau yang merupakan posisi kuat Padri pada masa itu. Belanda kemudian mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Kemudian Tuanku Lintau dan Tuanku Rao itu menjadi tokoh harimau salapan selanjutnya yang dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, garnison Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung, Sultan Tangkal Alam Bagagar. Nah, menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat panjang.
Nah, Gubernur Jenderal Dominique Jacques de Arens mengirim Mayor Jenderal Chosius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833 tadi. Kemudian Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 1837. Pada bulan Agustus, benteng berhasil dijatuhkan dan Imam Bonjol melarikan diri. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat bangkit lagi setelah Imam Bonjol tadi melarikan diri. Nah, kemudian apa dampak dari perang Padri ini? Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang sebuah peperangan memang dianya apalagi rentang waktunya panjang gitu ya kan. Sebenarnya sejarahnya juga panjang, tapi di sini kita singkatkan saja ya kan. Nah, itu tadi kronologis daripada peperangan perang Padri ya kan, ada 3 fase. Kemudian kita lihat bagaimana dampak perang Padri ini. Nah, yang pertama setelah kemenangan Belanda ini, Belanda memperketat kendali mereka di Sumatera Barat. Namun penduduk asli Minang, perang itu melahirkan persatuan para pemimpin tradisional dan agama. Kenapa? Karena dikatakan tadi bahwasanya perang Padri ini adalah perang saudara antara kaum Padri dengan kaum adat. Tetapi kemudian Belanda masuk dan ikut campur. Nah, karena Belanda ikut masuk dan campur tangan tadi, akhirnya ternyata perang ini melahirkan persatuan di antara para pemimpin tradisional ataupun pemuka agama di Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, meski mendapat perlawanan sengit, Belanda butuh waktu yang sangat lama untuk menaklukkan daerah Bonjol dan mendirikan benteng di sana. Kita lihat saja rentang waktunya ya kan. Nah, dari 1803. Nah, di beberapa literatur mungkin nanti sedikit berbeda. Nah, ya kan? Nah, itu kalau kita sampai 1837. Nah, itu puluhan tahun rentang waktunya. Jadi rentang waktu itulah Belanda butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menaklukkan daerah Minangkabau ini ataupun Sumatera Barat. Nah, setelah itu banyak korban jiwa berjatuhan baik dari perang saudara tadi antara kaum Padri ataupun kaum Padri dan kaum adat maupun peperangan dalam melawan Belanda. Nah, inilah dampak dari perang Padri tersebut. Nah, walaupun Tuanku Imam Bonjol tertangkap pada 25 Oktober 1937, akhirnya ternyata Tuanku Imam Bonjol tertangkap gitu ya kan, setelah tadi ia melarikan diri. Nah, perlawanan kaum Padri tetap berlanjut. Tuanku Tambusai itu memimpin perlawanan pada tahun 1838. Namun sayangnya perlawanan tersebut tetap saja mengalami kekalahan dan akhirnya kaum Padri kalah dalam peperangan tersebut. Nah, ini adalah sekilas bagaimana sejarah daripada perang Padri tersebut. Nah, ingat ya bahwasanya perang Padri itu awalnya adalah perang saudara antara kaum Padri dengan kaum adat. Kemudian Belanda mengambil kesempatan untuk masuk dan ikut campur dalam pertentangan yang terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat tadi. Oke, kita lanjut kepada yang kedua yaitu perang Diponegoro. Nah, perang Diponegoro atau perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Nah, tadi kan sudah ada kita bahas sedikit ya kan tentang perang Jawa dari 1825 sampai 1830. Nah, jadi perang Jawa tersebut dikenal juga dengan perang Diponegoro karena memang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830, perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik itu dianya warga militer maupun warga sipil, ya kan? Nah, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Nah, jadi ketika nanti ditanya bagaimana tentang perang Jawa, maka kita harus tahu karena ini memang menjadi salah satu perang ataupun pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Kita lihat bagaimana latar belakang terjadinya perang Diponegoro ini. Nah, jadi Kesultanan Yogyakarta itu pada tahun 1822, 33 tahun sebelum peperangan terjadi ya, setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, itu dikuasai oleh Residen Yogyakarta, Hendrik Smysaert, yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu Gubernur Jenderal van der Capellen
meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Nah, hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton pada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Semisaid berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Nah, kemudian penyebab terjadinya perang. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ini mencampuri urusan-urusan kerajaan ataupun urusan-urusan internal suatu pemerintahan. Ya kan? Baik itu di keraton, di kerajaan, kesultanan ataupun lainnya. Nah, banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda. Lah, memang kita lihat tetap saja gitu ya kan, selalu ada pihak-pihak yang memang dianya pro kepada Belanda. Nah, sebenarnya ini awal ataupun cikal bakal daripada hadirnya perselisihan ataupun pertentangan di antara masyarakat pribumi itu sendiri, seperti itu. Nah, dikatakan di sini banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Nah, Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Nah, perang akhirnya pecah ketika Semisaid pada Mei 1825 itu memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro. Nah, di sini dia patokannya, ya kan? Dimana hal inilah yang menyebabkan kemarahan ataupun kemungkaran daripada Pangeran Diponegoro tersebut. Ya kan, di sini dikatakan bahwasanya memperbaiki jalan dari Yogyakarta sampai Magelang. Nah, itu dia melewati Tegalrejo. Nah, patok-patok jalan ini melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Disinilah yang menyebabkan kemarahan dari Pangeran Diponegoro. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Nah, kemudian kita lihat kronologi perang. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro. Nah, kenapa di sini Keraton Yogyakarta itu kontra terhadap Pangeran Diponegoro? Karena memang banyak orang-orang yang di keraton tadi yang memang pro kepada Belanda karena mereka mendapatkan keuntungan sendiri, ya kan? Nah, untuk mencegah terjadinya perang. Nah, jadi sebenarnya Keraton Yogyakarta itu menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang antara Pangeran Diponegoro dengan Keraton Yogyakarta ataupun dengan pemerintahan Belanda. Nah, pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pimpinan spiritual perang. Dan kemudian Sentot Ali Basah sebagai panglima dari perang tersebut. Nah, pertempuran terjadi secara terbuka dan bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Sementara, Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta, sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Nah, jadi politik ataupun politik adu domba dari Belanda itu selalu ada, selalu hadir di setiap di beberapa pertempuran. Nah, di mana memang ini adalah salah satu politik terkenal juga dari Belanda, gitu ya kan, melakukan adu domba ataupun menghasut.
Nah, oke, kita lanjut. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828. Ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng styles yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa, Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1828. Kemudian menyusul tahun 1829 Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasah. Nah, ini adalah orang-orang yang tergabung dalam misi Pangeran Diponegoro tadi untuk melakukan pertempuran dengan Belanda ya. Nah, ternyata mereka juga tertangkap oleh pihak Belanda gitu ya kan. Bahkan pada 1829 Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasah ini menyerah kepada Belanda. Nah, dilanjut pada Maret 1830 Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Ya, pada masa itu memang banyak anggota-anggota dari Diponegoro yang ditangkap oleh pemerintah Belanda. Nah, itulah alasan kenapa Pangeran Diponegoro juga menyerah kepada Belanda. Nah, jadi ini adalah kronologis dari perang Jawa dan juga tadi di perang Jawa atau perang Diponegoro ya, maupun perang Padri di awal yang kita bahas tadi. Nah, kronologis secara singkat ya kan. Nah, kalau misalkan kita baca di beberapa literatur, maka kita akan menemukan kronologis perang yang sangat panjang gitu. Nah, mungkin untuk menambah pemahaman boleh dicari literatur yang lainnya gitu ya kan, sebagai pelengkap. Oke, baik. Ini adalah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Ingat, kita sudah bahas peperangan. Ada 4 perang ya, khusus untuk perang melawan penjajah kolonial Belanda di 2 pekan yang lalu, yaitu perang Tondano dan Patimura. Nah, ini pada video pembelajaran kali ini kita membahas Padri dan Diponegoro. Next, di video pembelajaran selanjutnya kita akan bahas perlawanan di Bali, perang Banjar, Aceh, dan juga perang Batang. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.